Kesempatannya, perkenalkan nama saya Nindani Wijayani dengan NIM 2017-210-323. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah latar belakang, manfaat perumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba dengan modal yang digunakan. Perusahaan pasti mengharapkan ada peningkatan pada profitabilitasnya, di mana jika keuntungan perusahaan meningkat secara teratur, maka perusahaan tersebut dapat mengelola aktiva secara efektif dan efisien, sehingga mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Akan tetapi, keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut dapat menghasilkan kehidupannya secara kontinu. Yang kedua yaitu perumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apakah perputaran kas, piutang, dan perputaran persediaan, perputaran modal kerja secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua yaitu apakah perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja secara parsial memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu di antara perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja, manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap profitabilitas. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan dan perputaran modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja secara parsial memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui di antara perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan dan perputaran modal kerja memiliki pengaruh dominan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama bagi investor, memberikan informasi dan pengetahuan bagi investor mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang kedua yaitu bagi pembaca dan peneliti, hasil dari penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai perputaran modal kerja, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Serta peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian modal kerja, di mana modal kerja adalah investasi perusahaan pada aktivitas jangka pendek, yaitu kas, sekuritas yang mudah dijual, piutang, dan persediaan. Modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk operasional sehari-hari, dan wujud dari modal kerja tersebut adalah perkiraan-perkiraan yang ada dalam aktivitas lancar. Modal kerja merupakan dana yang ditanamkan oleh perusahaan ke dalam aktiva lancar untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Modal kerja kuantitatif adalah sejumlah dana yang ditanamkan dari seluruh aktiva lancar. Konsep ini mengabaikan hutang lancar yang dalam konsep kualitatif merupakan unsur yang diperhitungkan dalam modal kerja. Yang kedua yaitu modal kerja kualitatif. Modal kerja ini yaitu jumlah dana yang ditanamkan ke dalam aktiva lancar dikurangi jumlah hutang lancar. Yang kedua yaitu perputaran kas. Kas merupakan salah satu komponen modal kerja yang paling liquid. Perbandingan antara penjualan dengan jumlah kas rata-rata menggambarkan tingkat perputaran kas. Semakin tinggi hal ini, maka akan semakin efisien pula penggunaan kasnya. Perputaran kas dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata kas. Yang ketiga yaitu perputaran piutang. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat dinilai dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Pengukuran variabel dilakukan untuk mengetahui posisi piutang dan taksiran waktu mengumpulkan diperoleh dengan menghitung tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang dapat diukur dengan rumus penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Yang keempat yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini yaitu merupakan rasio antara penjualan dengan rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran variabel dilakukan untuk mengetahui tingkat perputaran persediaan dalam satu periode tertentu. Perputaran persediaan dapat diukur dengan rumus penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang kelima yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja kotor, di mana modal kerja kotor adalah jumlah dari aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Perputaran modal kerja dapat diukur dengan rumus pendapatan dibagi rata-rata modal kerja. Yang terakhir yaitu profitabilitas. Perusahaan diukur dengan menggunakan analisis return on asset atau ROA.
Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan RUA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dari kerangka penelitian yang sudah ada dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu yang pertama H1, variabel pengelolaan modal kerja yang terdiri dari perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang H2 yaitu variabel perputaran kas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. H3 yaitu variabel perputaran piutang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. H4 yaitu variabel perputaran persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. H5 yaitu variabel perputaran modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya yaitu rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian ini diteliti dari segi tingkatan, metode pengumpulan data, penelitian berdasarkan tujuan penelitian, penelitian berdasarkan dimensi waktu. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel, di mana dalam penelitian ini variabel terikat atau variabel Y yaitu perputaran modal kerja yang dapat diukur dengan menggunakan rumus RUA atau Return of Asset. Yang kedua yaitu variabel bebas, kita sebut X1 yaitu perputaran kas, bisa diukur dengan menggunakan rumus perputaran kas. Yang ketiga yaitu variabel bebas yang kedua yaitu X2 yaitu perputaran piutang yang dapat diukur dengan rumus perputaran piutang. Yang keempat yaitu variabel bebas yang ketiga atau kita sebut dengan X3 perputaran persediaan yang diukur menggunakan rumus perputaran persediaan. Yang keempat yaitu variabel bebas X4 perputaran modal kerja yang akan diukur dengan menggunakan rumus perputaran modal kerja. Yang selanjutnya yaitu populasi, sampel, dan tingkat penelitian sampel, di mana dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan manufaktur yang sedang dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan per 31 Desember. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif digunakan untuk melihat variabel-variabel yang akan diteliti yaitu mengenai gambaran efisiensi modal, ukuran perusahaan, diversifikasi, dan profitabilitas. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi, dan uji heteroskedasititas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas ini dilakukan dengan maksud untuk melihat normal atau tidaknya data analisis. Uji ini menguji apakah dalam model regresi variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolineritas, yaitu bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan yang lain untuk mengetahui apakah adanya korelasi antara variabel bebas dan dapat diketahui dengan melihat korelasi tersebut. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu dalam periode T-1. Yang keempat yaitu uji heteroskedasititas, yaitu yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh efisiensi modal kerja, ukuran perusahaan, dan diversifikasi terhadap profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.